Beberapa orang sering mengalami insecurity, nggak percaya diri, maupun dia itu kayak merasa nggak berharga. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menerapkan teknik bersih-bersih mental untuk mengatasi hal ini. Simak video ini sampai akhir. Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Pada video kali ini kita berada di segmen bersih-bersih mental ya. Untuk kita bisa mengatasi insecurity, kemudian ngerasa nggak pede, dan ngerasa nggak berharga. Kita akan nanti praktek bareng langsung juga, biar kamu juga bisa langsung mengaplikasikannya. Oke, yang pertama aku perlu share dulu nih point of view-nya seperti ini. Kalau misalkan kita itu merasa nggak percaya diri, ngerasa nggak pede gitu ya, merasa insecure, itu seringkali kita itu dihadapkan pada emosi-emosi yang nggak nyaman gitu kan. Nah, nanti kita ada dua nih fokusnya. Yang pertama, membereskan emosi yang nggak nyamannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita itu bisa membangun kepercayaan dirinya. Oke? Karena gini, kalau misalkan kita itu nggak percaya diri, kalau misalkan contoh nih, kita itu percaya sama seseorang, sama bestie kita, misalkan sama sahabat, atau sama pasangan kita, itu kan karena kita merasa ada sesuatu yang berharga dalam diri mereka. Nah, sesuatu yang berharga ini, itu kita nggak bisa menilai bahwa sesuatu itu berharga kalau misalkan mereka nggak punya nilai, nggak punya value gitu ya. Terus kemudian, nah kalau diaplikasikan kepada diri kita, nah mungkin nih kalau kita nggak percaya diri, ngerasa diri nggak berharga, insecure, itu mungkin kita belum memiliki sesuatu yang bisa kita anggap ini sesuatu yang bernilai untuk orang lain, kan? Untuk diri kita sendiri tentunya. Kita masih bingung nih, apa sih sebenarnya keunggulanku, apa sih sebenarnya yang bisa aku dalam tanda kutip aku banggakan kayak gitu. Nah, maka kita perlu memiliki hal yang bisa kita tonjolkan, hal yang bisa kita explore gitu untuk kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau misalkan sampai saat ini pun kamu masih belum menemukannya, maka perlu untuk belajar sesuatu. Satu atau dua hal aja deh, nggak usah banyak-banyak, yang bisa menjadi keunggulanmu. Nah, kita turunkan lebih jauh, tapi kayaknya aku males deh buat belajar. Nah, that's point. Kalau misalkan kamu nggak mau belajar, nah berarti kamu belum merasa dirimu itu penting untuk memiliki sesuatu yang bervalue. That means kamu nggak memandang diri kamu itu penting. So, bisa dimulai dari menganggap dirimu itu penting. Gimana caranya ya? Mulai dari self love kayak gitu. Mulai dari self love sehingga wah aku mencintai diriku sehingga aku merasa aku mencintai diriku tuh biar diriku tuh nanti bisa memiliki semangat kayak gitu. Biar memiliki energi. Ingat kan? Love is the most powerful energy. Kalau misalkan kita memiliki cinta, apalagi diarahkan kepada diri sendiri, kita memberikan dan menerima cinta sekaligus, energinya akan semakin banyak kan. So, dimulai dari self love terlebih dahulu untuk kita bisa kemudian memiliki energi untuk kita bisa belajar sesuatu, dan nanti ketika kita sudah belajar sesuatu, mengakuisisinya, melatih dan segala macam, kita ada sesuatu yang bervalue di dalam diri, sehingga nantinya kita bisa nih percaya diri, pede, kita nggak insecure lagi, kita merasa diri kita berharga. So, di tahap awal ini, aku mau mulai dari yang pertama, membereskan emosi yang nggak nyaman terlebih dahulu ya. Nah, aku mau fokus ke sini. Emosi yang nggak nyaman tuh biasanya insecure, sedih, ngerasa nggak berharga, atau bukan mungkin marah sama diri sendiri kayak gitu. Nah, yang pertama, beresin dulu hal itu. Boleh dengan rajin, yang paling aku rekomendasikan sih sebenarnya, paling rajin dengan menulis kayak gini. Menulis apa sih? Nah, paling gampangnya adalah coba mengenali emosi yang nggak nyaman itu dulu. Dengan cara 5W plus 1H. Yuk kita praktek. Kita coba definisikan dulu emosi yang nggak nyamannya apa. What?
Buat apa emosi yang nggak nyaman? Apakah sedih, marah, kecewa, merasa nggak berharga, merasa kosong, dan sebagainya? Tulis. Oke? Kemudian, kepada siapa emosi itu ditujukan? Dalam hal ini, mungkin saja, atau kemungkinan besar, itu tuh tertuju kepada diri sendiri. Karena, ya tadi, ngerasa insecure gitu ya. Nggak pede. Atau boleh juga ketika itu diakibatkan karena sesuatu di masa lalu yang karena kepada orang lain, boleh juga dituliskan. Kemudian, when, sejak kapan emosi ini ada? Atau mungkin lebih luasnya adalah, udah berapa lama sih insecurity ini, nggak pede ini itu ada? Aku yakin kok nggak dari kecil, kayak gitu. Atau mungkin nggak dari bayi banget, kayak gitu. Mungkin bisa dieksplor lagi. Kemudian, why? Kenapa sih kamu merasakan emosi itu? Atau apa sih yang menyebabkan kamu merasakan emosi yang gak nyaman itu? Mungkin ada kejadian-kejadian yang bikin harga dirimu turun, kayak gitu. Atau mungkin kamu pernah dibully, mungkin kamu pernah dilecehkan dan segala macam, dianggap gak kompeten dan sebagainya. Mungkin itu bisa menyebabkan. Atau kamu ada sebab-sebab lain, boleh juga dituliskan. Why? Kemudian, where? Di tubuh kita. Jadi emosi itu melekat pada tubuh kita ya. Sensasi yang tidak nyaman yang dirasakan di tubuh. Itu emosi-emosi yang nggak nyaman. Nah, coba deh sekarang scan di dalam tubuh. Ada di sebelah mana emosi itu yang tidak nyaman? Oke, coba di scan. Kalau udah ketemu, boleh dituliskan where-nya. Kemudian yang terakhir adalah how. How-nya how many? Berapa? Dari 1 sampai 10, ada di angka berapa sih intensitas gak nyamannya? Nah, boleh dituliskan. 1 itu sangat ringan, 10 itu sangat berat. Kalau misalkan lebih dari 10, gimana 11 gitu ya? Udah meledak-ledak, udah over kayak gitu. Udah nggak bisa mengontrolnya. Nah, coba dituliskan. Yang pertama itu, untuk mengenali emosi, dan kemudian untuk membersihkan emosinya, bersih-bersih mental dari emosi yang nggak nyaman. Nah, tadi aku coba fokus ke satu teknik dulu aja ya, yang kamu bisa langsung praktekkan sekarang. Tekniknya sebenarnya banyak banget, tapi di video kali ini aku akan fokus satu teknik dulu aja. Nah, tadi kan udah tuh fokus di bagian tubuh yang dirasa nggak nyaman. Sekarang coba pejamkan mata, ambil nafas, buang, lakukan beberapa kali. Nah, terus kemudian coba deh pegang, bener-bener pegang bagian tubuh yang dirasa nggak nyaman ketika merasakan emosi itu. For example, biar gampang aku nyontohinnya, coba deh. Biasanya insecurity, merasa kurang percaya diri, itu adanya di sekitar sini. Tapi ketika nanti ada bagian tubuh yang lain yang dirasa kamu nggak nyaman, boleh sentuh aja. Oke, sini ya. Nah, setiap aku tarik nafas dan keluar nafas, aku fokuskan udaranya itu untuk mengalir di bagian yang aku sentuh. Coba deh sekarang praktekin. Oke. Udara masuk, diarahkan ke situ, kemudian keluarkan lewat mulut. Setiap aliran nafasnya itu diniatkan untuk menurunkan ketegangan dan sensasi yang tidak nyaman yang dirasakan di bagian itu. Aku akan coba 5 kali tarikan nafas saja ya. Nanti selanjutnya kamu bisa praktek sendiri. Boleh juga pause dulu video ini buat kamu praktekin. Oke, gitu ya. Nah, semoga nanti setelah dipraktekkan bisa menurun tuh intensitas emosi yang gak nyamannya. Terus dipraktekkan, fokusnya adalah setelah mempraktekkan ini, beberapa menit gitu, ada nggak penurunan level sensasi nggak nyamannya? Kalau ada penurunan, walaupun satu level aja, itu tandanya berarti teknik ini works dan boleh untuk terus-menerus dilakukan. Oke? Itu ya, untuk merilis emosi yang nggak nyaman. Kemudian, untuk self-love-nya adalah, coba deh sekarang ambil kertas kayak gini, kemudian kertasnya dibagi dua. Set, kayak gini. Nah, yang sebelah kiri, yuk tulis. Sekarang ambil kertas dan pena, ambil banget sekarang, kemudian bagi dua. Dan sebelah kiri, silahkan dituliskan
Apapun yang bikin insecure, apapun yang bikin nggak pede, apapun yang bikin diri itu nggak berharga. Oke, tuliskan ya. Boleh juga pause dulu video ini, biar kamu bisa ngerasa lebih nyaman. Karena ini praktek langsung aja. Oke, aku akan coba nulis beberapa case. Oke, ini ya, aku coba share beberapa hal yang mungkin aja kamu juga mengalaminya. Aku dulu dibully, aku jarang didengerin, aku dikatain god sama orang-orang terdekat, jarang diapresiasi. Nah, ini sebagai contoh aja guys, kayak gitu. Oke, kalau udah letakkan dulu, letakkan penanya, ambil nafas. Oke, rasakan dulu lega bahwa sudah menuangkan apa yang dipendam selama ini. Oke, kalau sudah, coba geser point of view-nya, geser dari yang tadi itu menjadi korban gitu, kemudian coba digeser. Prinsipnya adalah stoicism. Kita bisa mengontrol hal-hal yang ada di dalam kendali kita, dan kita ada baiknya melepaskan hal-hal yang di luar dari kendali kita. So, dari hal yang tadi sudah ditulis sebelah kiri, kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan sekarang untuk kita itu bisa mengatasi atau dalam tanda kutip bertanggung jawab atas diri kita untuk masa depan kita. Karena masa lalu nggak bisa diubah, masa depan bisa kita ubah. Yuk kita coba melakukan hal-hal yang bisa untuk mengatasi hal-hal yang sebelah kiri yang masih ada di dalam kendali kita. Yuk kita coba. Tulisin aja ya. Kalau mau tiap poin boleh, kalau mau secara garis besar boleh juga. Oke. Aku harap kamu udah cukup ya. Kalau belum, pause dulu boleh. Dan aku mau lanjutkan dulu videonya ini ya. Oke, ini in case kayak gini ya. Mungkin dulu aku dibully. Terus kemudian aku bisa, nih hal yang bisa aku terapkan ke depannya adalah aku set boundaries sama orang-orang yang membuli. Kemudian aku nggak didengerin kayak gitu. Nah, mungkin saja karena aku terlalu banyak bicara dan jarang mendengar. Mungkin ke depan aku juga perlu untuk latihan mendengarkan orang lain. Kemudian dikatakan uh, gob nggak pinter gitu sama orang-orang terdekat. Oke, aku bisa mengafirmasi diriku sendiri kayak gitu. Oke, aku hebat, aku luar biasa, aku orang yang berharga, aku orang yang memiliki manfaat untuk orang lain kayak gitu, dan seterusnya. Afirmasi positif untuk diri sendiri. Dan kemudian ini jarang diapresiasi. Nah, aku bisa tuh mendapatkan apresiasi dengan share progresku ke media sosial, sehingga orang yang nonton nanti yang merasa terinspirasi atau merasa merasa ikut berbahagia bisa tuh mengetikkan komen-komen yang positif, sehingga kita ketika membaca ya, oh aku dapat dukungan emosional kayak gitu. Oke, dari hal-hal yang sesimpel itu, kamu mungkin nanti mulai bisa tuh, oh ternyata ada ya hal yang bisa aku lakukan untuk meningkatkan self love-ku, yang mana juga nanti pada akhirnya untuk memiliki energi sehingga kamu nanti pelan-pelan merangkak menuju ke percaya diri. Ingat, percaya diri itu nggak bisa dibangun dalam waktu sehari semalam kayak gitu, semuanya butuh proses untuk dijalani. So, semoga hal yang kecil ini bisa kamu praktekkan dan nantinya ketika suatu waktu ke depan kamu sudah bisa membangun fondasi kepercayaan dirimu. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Semoga kamu bisa praktek ya, karena teori yang banyak apapun kalau nggak dipraktekin sama aja. Oke, gitu dulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you.